Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat yang 9. Ayat yang ke-9, mulailah setan masuk. Ya, ayat ke-9, mulailah setan masuk. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Uqtulu Yusuf. Saudara-saudaranya kemudian membuat rapat keluarga khusus. Rapat keluarga khusus 10 anak. 10 anak ini rapat. Nabi Yusuf dan saudaranya nggak diajak tentunya. 10 anak rapat khusus. Khususnya apa? Rencana pelenyapan Yusuf. Rencana menyingkirkan Yusuf. Ya. Big plan yang terbesar apa? Merebut ayah. Ayah harus jadi milik kita, penghalangnya Yusuf, Yusuf harus disingkirkan. Kenapa cuma Yusuf, Bunyamin tidak? Karena Bunyamin masih sangat kecil. Ya, masih sangat kecil dan tidak dicintai seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kalau Yusuf ini udah disingkirkan, udah pasti ayah akan lihatnya ke kita, nggak lihat ke Bunyamin, nggak. Akan lupa sama Yusuf, udah beres. Maka rapat akbar mereka. Begitu duduk kumpul rapat, setan masuk. Setan masuk. Di sini ada pelajaran. Anaknya Anbiya wal Mursalin itu juga bisa digoda oleh syaitan. Makanya kalau lihat anak turunan Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang kok ada yang tergoda oleh syaitan? Anak turunan Nabi juga manusia. Tapi ingat, kalau anak turunan Nabi Yakub AS hasilnya Anbiya wal Mursalin, hasilnya adalah menjadi nabi-nabi, anak turunan Nabi Yakub, yang niat membunuh Yusuf tadi jadi nabi. Lantas bagaimana dengan anak keturunan Nabi Muhammad SAW? Makanya kita itu kalau sama anak cucu Rasulullah SAW harus husnudzon. Ya mungkin sekarang lagi lupa, lagi lalai. Tugasnya ya kita sampaikan kebaikan pada siapapun. Tapi yakinilah, beliau-beliau itu insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena sudah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Seperti saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan sudah pernah rapat akbar untuk melenyapkan Yusuf alaihissalam. Rapat ini. Tapi yang rapat ini orang baik-baik lagi digoda setan. Ini catatan ya. Orang baik lagi digoda oleh setan, terbakar api cemburu. Makanya dikatakan orang ini kalau udah ada api cemburu, hati-hati. Banyak-banyak zikir, banyak doa. Karena setan akan menggunakan itu untuk menjadi alat. Ya. Alat setan melancarkan, ya, mensukseskan apa yang harus dia lakukan. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Itu yang pertama. Begitu ada bisikan ngajak membunuh, maka hatinya pun sadar, oh enggak lah, dosa membunuh ini. Dosa besar ini membunuh. Itu orang baik. Jadi orang baik itu begitu ada ajakan dari syaitan yang jelek, langsung hatinya mengkoreksi. Jangan, enggak betul, itu enggak baik. Itu ciri-ciri orang yang baik. Maka kalau saya, Anda, kita ada bisikan buruk, kok dikoreksi sama hati, bersyukur. Alhamdulillah, berarti hati saya ini baik. Hati saya udah baik, itu syaitan itu. Saya orang baik, itu syaitan itu. Ya, tinggal setan yang kita lawan. Tinggal setan yang kita lawan. Jangan salah melawan. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian berubah. Tadinya mau membunuh, berubah menjadi awitrahu ardan yakhlu wajhu abikum. Dah. Buang saja ke satu tempat yang ayah kita nggak bisa lihat lagi. Dari membunuh menjadi dibuang. Itu turun itu. Dari kejahatan yang besar menjadi sekedar diasingkan. Asingkan saja, jangan dibunuh, diasingkan. Yang penting ayah nggak lihat. Kenapa ayahnya nggak boleh lihat? Karena melihat ini menimbulkan cinta. Melihat itu menimbulkan cinta. Nanti kalau ayah lihat Yusuf terus, cinta. Kata orang Jawa, teko netresno jalaran soko kulino. Jadi orang jatuh cinta itu karena sering interaksi, lihat, bicara, dengar, jatuh cinta. Lah ini udah cinta, kalau lihat terus semakin cinta, makanya disuruh singkirkan Yusuf. Dah, intinya kan biar nggak ayah kita cintanya nambah, nggak semakin cinta. Biar kita yang dicintai, ya udah jangan bunuh, dosa bunuh. Ganti, asingkan, buang Yusuf alaihissalam. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah itu, tafsir yang pertama mengatakan
seperti terjemahan umumnya, setelah itu nanti kalian bertobat, terus jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik. Ini tafsir yang pertama. Habis itu tobat, terus jadi orang yang baik. Ini menunjukkan kalau yang berbuat orang baik. Kenapa? Karena tetap pengen jadi orang baik. Udah ini salah. Tapi nanti kalau kita tobat kan diterima sama Allah Ta'ala. Udah, terus kita jadi orang soleh. Selesai deh, diampuni sama Allah Ta'ala. Beres. Yang penting ayah nggak cinta sama Yusuf lagi. Ini kalimatnya betul memang. Kalau udah tobat, nanti jadi orang soleh itu betul. Salahnya di sini, nggak tahu kapan matinya. Nah kalau belum sempat tobat, udah mati kan nggak jadi soleh. Belum sempat tobat, Israil alaihissalam datang duluan. Naudzubillah min dzalik, nggak sempat soleh. Makanya nggak boleh orang berniat seperti itu, nggak boleh. Itu arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua adalah watakunu min ba'dihi. Setelah nanti Yusuf kalian singkirkan, kalian akan menjadi solihin. Solihin artinya hidup nyaman, hidup enak. Udah nggak ada Yusuf lagi nih. Jadi kalian jadi baik, hidupnya jadi enak. Ya, nggak terganggu lagi sama Yusuf. Hidup kita oke-oke saja. Nggak ada yang merusak kisah cinta kita dengan ayah kita. Selesai. Ya, selesai. Itu ada dua penafsiran yang bisa saya sampaikan pada waktu asar hari ini. Kemudian, qala qailum minhum. Ini lebih ajib lagi, lebih menyenangkan lagi. Salah satu saudara Nabi Yusuf mengeluarkan pendapatnya. Jangan dibunuh dan jangan dibuang di sembarang tempat. Kita kalau membuang harus betul-betul mikirkan Yusuf selamat ini. Ini bukti kalau saudaranya orang-orang baik. Jangan dibuang di sembarang tempat. Alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqidhu ba'dus sayyarah. Udah dibuang di pedalaman, di desa, di tempat yang ada sumurnya. Nanti itu biasanya musafir tuh lewat desa tersebut cari sumur. Nah, adik kita ada di situ akan diambil oleh musafir. Artinya adik kita akan dibawa, kemudian akan dirawat, adik kita akan hidup. Nggak mati, akan hidup. Dan ditaruh di sumur, bisa bertahan berapa hari dengan minum air. Dah, jangan sampai Yusuf meninggal. Kita harus amankan Yusuf. Yang penting tujuannya nih bukan mau nyakitin Yusuf. Tujuannya mau ngambil ayah kita. Yusufnya harus aman. Keren. Ini bukti kalau saudara Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Saya pengen Anda berubah mindset. Selama ini kita dapat cerita-cerita yang akhirnya kita menganggap saudara Nabi Yusuf itu orang jahat. Salah besar. Saudara Nabi Yusuf adalah orang-orang yang baik. Dan kadang ini menjadi alasan, oh boleh kita berbuat buruk pada saudara. Oh saudara Nabi Yusuf aja juga pernah begitu. Jangan samakan kamu dengan saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu sangat-sangat berbeda. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian, in kuntum fa'ilin. Kalau kalian jadi melakukannya loh. Artinya dalam rapat akbar itu pun mereka semua masih ragu. Gimana ya? Jadi enggak ya? Jangan deh. Nah tapi nanti kalau enggak dibuang nih, ayah cinta terus ini repot nih. Ya udah deh buang. Tapi kalau mau dibuang, tapi jangan dibunuh loh. Jangan mati Yusuf. Ini adik kita ini. Tetap namanya kakak sayang, walaupun adik tiri. Sayang ini kakaknya. Ya udah, buang ke dalam sumur. Yang penting nanti selamat diambil musafir. Kayak in kuntum fa'ilin. Kalau kalian tetap melakukannya, ya udah seperti itu kesimpulannya. Akhirnya mereka sepakat. Setelah sepakat, datangi ayahnya. Rapat akbar selesai. Saatnya pelaksanaan. Ini yang membuat perencanaan, anak-anaknya Nabi pinter semua, berpengalaman. Cuman satu mereka nggak berpengalaman. Nggak berpengalaman berdusta. Nah ini catatan nih. Ini kakak-kakak Nabi Yusuf ini bukan pendusta. Jadi nggak berpengalaman bohong. Nggak berpengalaman bohong, nggak berpengalaman jahat, nggak berpengalaman berdusta. Jadi buat alasannya aja nanti copy paste. Saya akan buktikan. Ya buat alasannya saja copy paste karena beliau tidak pernah berbohong. Orang-orang yang baik yang karena godaan syaitan terpaksa harus membuang adiknya demi mendapatkan cinta ayahnya. Mudah-mudahan sampai fase ini Anda sudah berubah pikiran tentang keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Insyaallah. Ada sekitar 98 masih bersama, masih semangat ya. Alhamdulillah saya ditemani 98 orang di layar monitor ini. Asyik menyimak kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ayah, kenapa nih enggak? Kalau ini bahas terjemahan bebas ya, ayah. Ini terjemahannya dilihat sesuai yang udah saya sampaikan tadi. Ayah, kenapa nggak percaya sama kami? Ya, tolong izinkanlah
Yusuf ini kami ajak pergi. Karena Yusuf masih kecil. Umurnya dikatakan waktu 12 tahun, menurut riwayat yang kuat umurnya 12 tahun. Sementara kakak-kakaknya dewasa, udah kerja ke hutan. Ke hutan tuh bukan untuk anak kecil. Wilayah yang bahaya, banyak binatang buas di sana. Maka Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah mengizinkan kakak-kakaknya mengajak Nabi Yusuf atau Bunyamin. Tapi rencana ini tidak akan berhasil kalau Nabi Yusuf nggak diajak. Makanya proses nomor satu adalah membuat ayahnya percaya. Ayahnya percaya, kami ini orang yang jujur. Kami ini orang yang sayang, kami orang yang baik sama adik. Jadi tolong izinkan kami bawa adik kami, ayah. Nomor satu, ayahnya didatangi dengan kalimat seperti itu. Ayah, ya, kenapa engkau tidak percaya kepada kami, tidak mempercayakan Yusuf kepada kami? Padahal kami ini orang yang sangat sayang loh sama Yusuf. Wa inna lahu lanasihun. Saya ini sayang, kami orang yang sayang banget sama Yusuf. Care, peduli sama Yusuf. Kenapa nggak dipercaya? Rencana berikutnya, kalimat ini kan sebetulnya kalimat cakep ya. Sebetulnya ayahnya mau jawab, ayah nggak percaya sama kamu, nggak bisa. Jadi jawabnya ya percaya gitu toh. Misalnya istri ngomong sama suami, kenapa toh saya pinjam handphonenya aja nggak dipercaya? Jawabanmu apa kira-kira? Nah itu kalimat cantik gitu. Bukan nggak dipercaya, dipercaya. Kan kalimatnya jadi dipercaya kan begitu. Nah, ini kalimat yang dipakai saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa toh kami nggak dipercaya untuk bawa Yusuf pergi? Nabi Yakub pasti akan jawab, bukan nggak percaya. Kalau jawab nggak percaya, melukai hati anak-anaknya. Jadi jawabannya harus muncul percaya. Seperti ketika istri ngomong sama suami, kenapa toh saya nggak dipercaya pegang handphonemu? Bukan nggak dipercaya. Kalau ngomong, memang saya nggak percaya. Oh luka itu hati istrinya. Tapi kalau ngomong percaya sih percaya, dibuka beneran, repot ya mas ya. Ada yang takut tuh dibuka handphonenya sama istrinya itu. Nauzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Saya lanjutkan. Maka mereka menyusunkan tahap berikutnya. Setelah mereka berbicara, ini kan kalimat cerdas nih. Setelah berbicara dengan memperhitungkan jawaban Nabi Yakub alaihissalam, maka mereka melanjutkan kalimat berikutnya. Arsilhu ma'ana ghadan. Nah, kalau ayah percaya, kan jawabannya pasti, oh percaya. Kalau ayah percaya, ya udah, besok izinkan Yusuf pergi bersama kami, yarta' wa yal'ab. Nanti kami akan menggembala, biar Yusuf ikut membantu menggembala, wa yal'ab. Dia akan bermain-main di tempat gembalaan, lari-lari di sana sini, bermain-main sesuai usianya 12 tahun, ya biar lari-lari. Enggak, biar kami yang bekerja, Yusuf yang istirahat dan bermain-main, berlari-lari. Wa inna lahu lahafidhun. Kami akan jaga dia. Sungguh kami akan awasi dia. Udah jangan khawatir ayah. Yusuf gak akan ikut kerja. Yusuf akan main-main. Ya, Yusuf akan main-main. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kita akan melihat satu yang menarik. Di ayat yang ke-13 Nabi Yakub menjawab. Jawabannya jawaban orang yang jatuh cinta. Jawaban orang yang jatuh cinta. Qala inni, wah sungguh saya akan sangat sedih. Pakai lam taukid. Sungguh saya akan sangat sedih. Kalau kalian pergi bawa Yusuf, saya sedih. Bayangkan nih, anaknya lagi cemburu, ya anaknya pengen Yusuf hilang, ayahnya saat Yusuf mau diajak pergi, kalimatnya tidak, jangan. Dia biar di rumah saja, tapi menampakkan cinta. Sungguh, aku pasti akan sangat sedih kalau Yusuf pergi bersama kalian. Tidak bisa saya jauh dari Yusuf. Saya nggak bisa jauh dari Yusuf. Ayahnya mengemukakan alasan untuk menolak sebetulnya ya. Untuk menolak. Jangan ajak Yusuf. Ayah nggak bisa jauh dari Yusuf. Itu kalau bahasa kita begitu. Tapi bahasa Al-Qur'annya, ini sungguh, kemudian diikuti lam taukid. La yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yaqulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Dan saya khawatir nanti kalau kalian ajak pergi, ini Yusuf dimakan serigala sementara kalian ghafilun. Kalian bukan niat, kalian lagi lalai, lagi lengah. Nanti kalian lengah, Yusuf dimakan penjara. Kalimat inilah yang di copy paste oleh kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, dalam benak ayah takut kalau nanti Yusuf dimakan oleh serigala. Ya udah, nanti kita bilang saja Yusuf dimakan serigala. Selesai. Sesuai perkiraan ayah.
Sesuai perkiraan ayah. Jadi mereka bukan orang yang ahli berbicara, berbohong, dan mereka bukan orang yang ahli menipu. Beliau bukan orang ahli yang berbuat jelek. Makanya nggak mudah gitu. Untuk melakukan kejahatan itu nggak mudah. Melakukan kejelekan nggak mudah. Makanya ketika berbicara sama ayahnya itu dapat ide nih. Oh, ayah bilang nanti dimakan serigala kalau kamu lengah. Keep dulu nih. Ide bagus ini. Bisa jadi alasan ini. Ayat selanjutnya. Ayat 14. Qalu, mereka jawab. Oh, ayah, lain akalahu dhi'bu. Kalau serigala itu berhasil makan Yusuf alaihissalam adik kami, wa nahnu usbah, padahal kami ini bersepuluh dan kami kuat-kuat, kami gede-gede, kami perkasa, inna idzal la khasirun. Kami sendiri sungguhnya akan rugi karena akan tersebar berita di kampung, di desa, ini 10 badan gede-gede kalah sama serigala satu nih. Berarti ini enggak benar ini. Ini orang enggak kuat ini orang enggak oke, ini orang enggak cakep ini. Yang rugi kami sendiri. Jadi tidak mungkin kami akan merugikan diri kami sendiri, enggak mungkin ayah. Dah, percaya kami akan bawa Yusuf alaihissalam. Nah, ikhwani rahimakumullah, kisah selanjutnya adalah proses membawa Nabi Yusuf, kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, dan seterusnya. Kita akan lanjutkan nanti malam. Ayat yang ke-15 dan seterusnya.